أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين, wabil khusus para habaib kiram yang alhamdulillah nampak banyak hadir bersama kita di malam yang mulia ini. Kita doakan habaib-habaib kita panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan tambah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis Habibana Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, mata'ana Allah bitul hayatih wa hafidhahu fi sihatin wa afiyah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga para alimul ulama yang hadir di malam ini sangat banyak. Kita doakan guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan segala langkah dakwahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang semua yang hadir, kita dari rumah masing-masing bawa niat. Antum bawa niat nggak ke ini majlis? Antum bawa niat nggak ke ini majlis? Harus bawa niat. Mudah-mudahan niat-niat yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita, hajat-hajat kita ini malam mulia, di mana di tempat ini diadakan daripada takrim wa ta'zim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat Nabi selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, maka semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam yang mulia ini kita hadir juga haul daripada wali min auliyaillah. Al-wali al-muwajib fi ta'atillah. Wali itu adalah orang yang muwazabah, yang terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wali. Al-mujtanib limaharimillah, dan selalu menjauhi daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wattinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan daripada, meninggalkan daripada semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wali-walinya Allah. Dan ibadah yang dikatakan dalam hadis, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, menghina wali Allah, meremehkan wali Allah, maka apa kata Allah? Faqad azantuhu bil harbi, maka aku akan membinasakan orang yang memusuhi wali-walinya Allah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang rajin ibadah. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba mimma aftaratu alaih. Enggak ada ibadah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu. Dan para aulia itu orang-orang yang betul-betul menjaga daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih kadang-kadang sholat zuhur aja jam berapa? Yang petani di sawah jam berapa sholat zuhur? Jam 1 apa jam 2? Iya. Kalau mereka enggak, mereka jaga sholat 5 waktu. Subuh aja mereka qiyamul lail. Bahkan mereka itu kalau sholat subuh enggak pakai wudhu lagi. Kenapa? Karena semalaman mereka bertalazuz, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk waktu subuh enggak ngambil wudhu lagi, langsung sholat mereka itu. Enggak batal wudhunya. Kenapa? Karena setiap malam mereka beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dengar subuh aja belum bangun. Ya ini makanya mereka aulia-aulia Allah itu. Nah, setelah mereka menjaga sholat 5 waktu dan semua kewajiban-kewajiban Allah, nggak cukup. Mereka cari lagi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad
Sampai kalau malam itu ada yang 1000 rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat tiap malam. Ada yang 500 rakaat. Ada yang 200 rakaat. Nah kalau kita habis sholat isya, witir aja nggak dikerjain. Nah ini makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita jaga sunnah-sunnah kewajiban, kita jaga kewajiban-kewajiban sholat. Jangan sampai ada keluarga kita yang nggak sholat. Ini banyak nih di rumah-rumah ini kadang-kadang ini ya. Malamnya keluyuran, nanti begitu subuh dia nggak sholat, nggak bangun. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh ini dibiarkan begini. Itu kemungkaran di dalam rumah kita. Nggak boleh ada keluarga kita nggak sholat. Satu orang nggak sholat wajib di rumah kita, 1000 laknat turun ke rumah kita. Kalau satu orang. Nah begitu juga yang kerja-kerja nih. Ya tukang-tukang, apa dia di masjid atau di rumah kita, itu tanggung jawab kita. Suruh dia sholat. Waktu sholat, sholat dulu. Jangan waktu sholat ngumpat. Nanti begitu jam 1 baru nongol lagi. Apalagi hari Jumat. Nah ini jangan main-main ini. Nah makanya perhatikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Apalagi anak-anak ini. Ini anak-anak kita semua. Ya mudah-mudahan dengan hadir maulid Nabi Muhammad SAW dan daripada haul al-arif billah Nabi Muhammad bin Idris Habsyi dan juga sahibul maqam lahab qadir, mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah. Tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, tambah cinta kepada ulama-ulama, tambah cinta dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku wa yabdulu wa ya'lu. Hamdal hamidin li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tasjahil ainu fikum mandaran hasanan ka'annakum fi uyunan nasi amtaru akmaru wa nurukum yahtadis sari li ru'yatihi ka'annakum fi dilalil layli akmaru. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan, yang pada malam hari yang mulia ini banyak hadir bersama kita, wabil khusus daripada abna Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Al-Habib Uthman bin Aqil Al-Idrus, juga Al-Habib Mahdi bin Ali As-Segab, dan masih banyak lagi para habaib yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada mereka semua. Para alim ulama, para kiai, para ajangan, para hadirin sekalian, jamaah hall Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita berkumpul di lautan rahmat Allah dan di lautan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya tidaklah nama seorang waliullah disebut kecuali di tempat tersebut akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita salah satu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah,
dan mendapatkan keberkahan berkah dari para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengar pertama manaqib yang dibacakan oleh Al-Habib Mahdi dengan panjang lebar, menjelaskan, menceritakan bagaimana kehidupan dan akhlak budi pekerti Al-Habib Muhammad bin Idrus Habsyi. Yang kita tahu bahwasanya tidak seorang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali maqam tersebut mereka dapatkan kamil fittiba Sayyidina Muhammad. Tidak ada seorang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah orang yang sempurna di dalam mengikuti baginda Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, baik dari segi akhlak dan budi pekerti beliau, baik daripada segi tindak tanduk dakwah beliau di tengah-tengah masyarakat, itu tidak lain yang dia ambil contoh daripada Nabi kita Muhammad. Dijelaskan bagaimana kasih sayangnya Al-Habib Muhammad bin Idrus dengan umat Islam, bagaimana rahmatnya beliau dengan para anak-anak yatim. Ini yang menyebabkan mereka mendapatkan pandangan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan karena banyak ibadah mereka, bukan banyak puasa mereka. Mungkin kita bisa melakukan sholat sunnah seperti mereka, bisa berpuasa seperti mereka, tapi ada mustika yang mereka punyai yang kita tidak punya, yaitu kebersihan hati daripada sifat-sifat yang tidak baik. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan la yadkhulu, bahwasanya para aulia, inna aulia Allah la yadkhulul jannata biqasri salatihim wala siyamihim walakin bisakhawatil qalbi wa salamatus sudur wa rahmatun ala kullil mu'minin. Bahwasanya para aulia itu tidaklah mereka masuk surga karena banyak solat, karena banyak berpuasa, tapi karena kejernihan hati mereka dan karena selamatnya hati mereka dari sifat-sifat yang tidak baik dan kasih sayang mereka kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini yang mereka contohkan tidak lain contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi mendengar luar biasa bagaimana Al-Habib Muhammad bin Idrus mendapatkan pujian dari gurunya. Kalau orang dipuji oleh gurunya berarti itu orang yang istimewa. Kita belajar, kadang-kadang kita memuji guru kita. Kita puji guru kita di depan orang banyak, itu bagus. Tapi pujian kita untuk guru itu biasa. Tapi ada seseorang murid yang dipuji oleh gurunya dengan luar biasanya. Disebutkan tadi di dalam manaqibnya bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengatakan bahwasanya banyak orang-orang pergi ke Indonesia, tapi banyak tujuan mereka berdagang, mereka cari duit, kecuali anakku Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau datang ke Indonesia untuk melaksanakan dakwah ilmiah dengan tujuan mendapatkan maqam Siddiqiyal Kubra. Ini yang dituju oleh beliau. Tujuan mereka tidak lain karena Allah dan karena Rasulullah. Karena kita yakin, makana lillah yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Segala sesuatu karena Allah itu akan terus langgeng, akan bersambung. Tapi kalau bukan karena Allah, maka akan terputus di tengah jalan. Adab ini yang mereka tunjukkan agar menjadi contoh buat kita. Bagaimana mereka hormat dan ikhtiram dengan guru mereka. Kita melihat para wali kadang-kadang ketika kita sudah mendapatkan cerita mereka tentang karamah mereka. Tapi yang kita harus teliti bagaimana mujahadah mereka sehingga mereka mendapatkan maqam yang tinggi. Maka dikatakan unzurna, kata Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, unzurna fil bidayah la tanzurna fil nihayah. Lihat kami ketika kami mulai, jangan lihat kami kalau kami sudah sampai. Artinya apa? Kita lihat bagaimana mujahadahnya, bagaimana kebersihan hatinya, bagaimana perjuangannya, sehingga setelah sukses berjuang, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam yang tinggi. Ketika orang-orang itu sudah mendapatkan maqam yang tinggi, diamnya mereka adalah dakwah kepada Allah. Penglihatan mereka bisa menyebabkan orang mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya tadi disebutkan dalam syair, tahya bikum ardu, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha.
orang-orang tersebut dikatakan kalau mereka datang ke satu kampung, datang ke satu negeri, maka negeri itu akan menjadi subur dengan ilmu dan pengetahuan serta dakwahnya Nabi Muhammad. Ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Mereka para auliaullah ketika mereka menginjakkan kakinya ke satu tempat, maka kaki mereka bagaikan air hujan yang siap menyuburkan tanah tersebut. Kita contohkan jangan jauh-jauh. Ini kampung-kampung situ, dari zaman dahulu banyak para aulia yang masuk ke tempat ini. Sehingga kita lihat bagaimana ulama-ulama yang ada di kampung situ. Kita lihat ajengan syarif luar biasa, makomnya luar biasa, mahabbahnya kepada habaib luar biasa. Sehingga kita lihat ini al-aslu qawiyun. Kalau kita lihat asal itu kuat, enggak ujung-ujung orang jadi baik kalau bapaknya bukan orang baik. Al-aslu qawiyun, ma fil aba fil abna. Apa yang ada di bapak itu pasti ada di anak. Makanya kita yakin orang-orang kampung situ ini orang-orang yang mahabbah, mereka keturunan orang-orang soleh, maka keturunannya akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh. Al-Habib Muhammad bin Idrus memberikan contoh kepada kita agar kita selalu beradab. Ini penting para hadirin. Dijelaskan kalau kita berada di depan para aulia Allah. Dikatakan oleh ulama, ubuka baina yaday waliyin kahal bisyatin au syayyi baydatin khairun laka an ta'budallaha irban. Luar biasa ini perkataan ulama sufi mengatakan berhentinya, artinya ketika engkau duduk dengan seorang wali, walaupun dudukmu itu seperti orang memerah kambing, artinya sebentar. Berapa lama orang merah kambing? Au kasyati baydatin, atau seperti orang yang memecahkan telur, artinya duduk yang sangat singkat itu lebih baik daripada engkau menyembah Allah sampai terpotong-potong kakimu. Karena apa? Karena kalau kita berniat dengan niat yang soleh, hati kita hati bersih, maka pada saat itu Allah, para wali tersebut bisa menyambung ke kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat sunnah, belum tentu sholat kita khusyuk. Kalau kita sholat sunnah, belum tentu niatnya karena Allah. Tapi begitu kita duduk dengan para aulia Allah, baru sebentar saja wali-wali tersebut bisa nyambungkan kita kepada Allah dan bisa nyambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah wasilah kita. Jadi untuk menutup ceramah ini sedikit kita ceritakan bagaimana karomahnya Al-Habib Muhammad. Maka ketika wali ditanya, orang menanyakan apakah yang duduk itu hayyan au mayitan. Manfaat tersebut yang tadi kita sebutkan, wali yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ulama itu mengatakan hayyan wa mayitan, baik walinya masih hidup ataupun walinya sudah meninggal dunia. Ini salah satu keramatnya Al-Habib Muhammad bin Idrus. Saya dengar langsung dulu dari salah satu cucu beliau yang ada di Surabaya, namanya Al-Habib Idrus bin Abu Bakar bin Safi Al-Habsyi. Habib Idrus ini punya ibu namanya siapa? Namanya Rabwan binti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Diceritakan beliau cerita sendiri dulu waktu dia masih kecil, Habib Idrus ini nggak bisa ngelihat, matanya buta, nggak bisa ngelihat. Masih kecil, ibunya merasa sedih lihat anaknya, nggak bisa lihat. Akhirnya ini Habib Idrus yang masih kecil dibawa oleh Syarifah Rukwan binti Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ke makom abahnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus. Dikatakan oleh anaknya Syarifah Rukwan, abah, dia bilang, ini cucu abah nggak bisa ngelihat. Dia nggak bisa ngelihat, kasihan. Tolong sembuhkan abah. Kalau sampai ini cucu abah nggak sembuh, anak nggak mau datang lagi ziarah ke makom abah. Ini luar biasa, ini anaknya minta tolong tapi agak ngancem dikit ya. Jadi kata Syarifah Rukwan, pokoknya kalau anak saya Idrus ini nggak sembuh, anak nggak mau ziarah lagi sama abah. Pada saat itu juga begitu pulang dari makom Al-Habib Muhammad bin Idrus, itu Habib Idrus langsung bisa melihat. Ini Habib Muhammadnya sudah di alam barzah, sudah dalam kuburan, bisa keluar karamahnya yang luar biasa.
Makanya dikatakan kadang-kadang karomahnya wali itu akan lebih dahsyat setelah mereka meninggal dunia. Maka ketika kita mengingat Al-Habib Muhammad duduk bersama hadir hallnya, insya Allah kita akan mendapatkan daripada karamahnya Al-Habib Muhammad bin Itham. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum doa, sama-sama kita baca ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا. هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا إلينا وارحمنا. ولحسن ظني لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا تواب علينا يا تواب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doanya tetap Habib Muhammad. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.